Baik, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Paris Mastindaun dari Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, Politeknik Energi dan Mineral Akademi Gas Cepu, tingkat 4 dengan NIM 201420003, di mana saya ingin mempresentasikan jurnal yang telah saya buat dengan judul Upaya Peningkatan Yield Naphtha Column Stabilizer pada Crude Distillation Unit 5 PTX. Dan terdapat beberapa outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, di mana pendahuluan melibatkan ataupun cakup pengertian dari kolom stabilizer, kemudian latar belakang dari pemilihan judul. Kemudian ada yang kedua, metode trial and error dengan software Raspberry Pi, kemudian hasil pembahasan, lalu kesimpulan. Baik, akan diawali dengan pendahuluan, di mana membahas tentang pengertian dari kolom stabilizer sendiri adalah kolom fragmentasi yang bertugas ataupun bertujuan untuk memisahkan naphtha dari fraksi-fraksi gas yang memiliki berat jenis lebih ringan yang bertujuan untuk meningkatkan yield dari naphtha sendiri, di mana untuk mengurangi yield naphtha yang terikut ke atas. Kemudian selanjutnya latar belakang pemilihan judul yang saya ambil ini adalah karena pasaran dari naphtha ini masih sangat tinggi di Indonesia, walaupun Indonesia kita tahu sekarang ini sudah dimasuki dalam mobil listrik ataupun motor listrik. Tetapi kita lihat kondisi Indonesia ini masih belum terlalu mendukung dalam hal tersebut. Terlebih dari dilihat pada luar Pulau Jawa yang masih sangat minim untuk sarana penunjang dari mobil listrik ataupun motor listrik. Kemudian itu dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah penjualan mobil LCGC ataupun yang berbahan bakar minyak pada tahun 1972 sampai 2021, bahwa peningkatannya masih sangat signifikan sehingga dapat disimpulkan ataupun dapat dilihat bahwa kebutuhan nafta di Indonesia masih sangat-sangat tinggi. Berikutnya merupakan metode dari penelitian saya, di mana menggunakan metode trial and error Refaccio, yang di mana menggunakan software HiSys dengan flowchart. Metode penelitian ini sebagai berikut yang tertampil di layar, di mana melakukan studi literatur, membaca-baca literatur, melihat perkembangan dari bahan bakar minyak ataupun kebutuhan pada Indonesia, kemudian melakukan observasi dan pengambilan data pada kontrol panel di kilang, kemudian melakukan simulasi optimasi menggunakan data yang telah diambil, kemudian merunning sampai pada hasil yang baik. Tetapi pada saat merunning ataupun mensimulasikan, terdapat beberapa kendala ataupun beberapa masalah pada simulasi saya, sehingga harus memerlukan simulasi ulang sampai mendapatkan hasil running yang terbaik. Kemudian setelah mendapatkan hasil, dianalisa hasilnya, melakukan analisis ekonomi, kemudian ditarik kesimpulan dan saran, lalu selesai. Baik, masuk kepada hasil dan pembahasan, di mana diawal dengan hasil analisa laboratorium, yang di mana SG 60-nya adalah 0,561 dengan IBP 68 derajat Celcius dengan LBP 180 derajat Celcius. Berikut ini adalah evaluasi dari kolom stabilizer itu, di mana sebelum melakukan optimasi atau peningkatan pada kolom stabilizer, perlulah melakukan evaluasi terlebih dahulu guna untuk mengetahui apa yang perlu dioptimasi, apa yang perlu dilakukan perubahan pada alat tersebut untuk meningkatkan ya naphtha yang akan diperbanyak ataupun ditingkatkan pada dari kolom stabilizer tersebut. Di mana dapat dilihat ada data-data dari kondisi operasi, laju alir, dan trail pada kolom stabilizer ini, di mana kondisi operasinya tekanan kolomnya itu pada aktual 9,25, desain 9,27, suhu umpan 112,2, desain 126, suhu atas kolom 67, desain 68, suhu bawah kolom 184, desain 194. Kemudian dilihat dari umpan yang masuk itu sebesar 26.680 ton per day, kemudian produk atas 2.271,8 ton per day, produk bawah itu 24.405,2 ton per day. Kemudian revocation 1. Kemudian dapat dilihat revocation 1, tray minimumnya 10, tray ideal teoritis yang dihitung sebanyak 26 tray, tray umpan masuk itu tray pada tray 16 dengan jumlah tray terpasang itu sebanyak 40 tray aktualnya. Dengan efisiensi traynya itu sebesar 65%. Di mana jika dilihat dari Gian Coplis, jika pada range 50 sampai 85% dapat dikatakan efisien pada kolom, sehingga jika dilihat pada hasil evaluasi kolom saya ini,
bahwa kolom tersebut masih sangat efisien untuk digunakan. Kemudian berikut ini adalah simulasi Aspen HISIS kolom stabilitas C20105 yang telah saya lakukan, di mana terdapat pada simulasi Aspen HISIS saya tidak terdapat kendala ataupun tidak terdapat indikator yang menyala sehingga dapat dikatakan hasil pada simulasi saya ini. Berikut ini adalah data-data ataupun hasil dari trial and error sebanyak 56 kali yang telah saya lakukan pada kolom stabilizer saya, di mana dengan suhu temperatur itu dari 188 dengan 100 sampai 193,6 dan refleksi itu 1 sampai 2,8. Melebihi itu sudah melewati batas dan dapat mengakibatkan whipping ataupun flooding atau dapat mengakibatkan bahaya pada kilang sendiri. Di mana dapat dilihat pada case ke-6, untuk bottom produknya itu mendapatkan 25.083,75727 bottom produk kilogram per hour, dengan top produknya itu 1.593,242 kilogram per hour. Nah, kemudian jika dilihat dari case 50, itu terdapat pada suhu 193,6 dengan refraksi 1, bottom produknya itu 24.405,15643 kg per hour, top produknya itu 2.271,843 kg per hour. Nah, jika dilihat dan dibandingkan, maka terdapat peningkatan yang kita lihat pada bottom produk sendiri pada suhu yang didapat pada case ke-6 daripada case ke-50. Kemudian dapat dikatakan bahwa kondisi operasi yang terbaru yang cocok untuk kolom stabilitas tersebut adalah pada suhu 188 derajat Celcius dengan tekanan 9,25 kg per cm kuadrat. Kemudian sehingga dengan kondisi operasi yang baru itu didapatkan kenaikan naphtha pada yield naphtha sendiri sebesar 16,2863 ton per day jika dihitung dengan mengurangkan bottom produk yang terbaru dengan yield naphtha dari yang lama. Sehingga kalau dikalikan dengan harga naphtha yang dimana saya sendiri melakukan dengan harga per ton, di mana harganya sebesar 851 US dollar per ton, sehingga dari hasil tersebut dapatkan keuntungan kotor atau dalam artian belum dikurangi dengan biaya produksi yang ada setelah dioptimasi sebesar 208.522.461,25 rupiah per hari. Setelah melakukan perhitungan dan melakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi trade menyeluruh sebesar 65%, yang dimana jika menurut Christie Giancoplis bahwa 50% sampai 85% adalah spesifikasi efisien pada trade, sehingga efisiensi trade dapat dikatakan berada pada batas aman. Tetapi menurut R. Casinot dengan range 30-70% sehingga efisiensi trade dapat dikatakan berada dalam rentang efisiensi trade menyeluruh. Kemudian kesimpulan kedua adalah variabel yang paling mempengaruhi peningkatan kinerja dari kolom stabilizer C20105 adalah variabel bebasnya, yaitu reflux ratio sebesar 2,5 dan juga temperatur bottom yang dimana menjadi sebesar 188 derajat Celcius. Dengan dilakukannya optimasi, maka nilai keekonomisan total yang akan dihasilkan sebesar 157.413.505 606 per tahun, 157.413.505.606 rupiah per tahunnya. Nah, hasil dari upaya peningkatan yield naphtha ini adalah sebesar 16,3627 ton per day, di mana dari sebelumnya itu sebesar 24.405,15643 kg per hour menjadi 25.086,93456 kg per hour, yang dimana reflux rasionya aktualnya sebesar 1 dengan trial and error didapatkan sebesar 2,5 untuk reflux rasionya. Tapi tetap menjaga kondisi dengan baik, yaitu dengan tidak flooding ataupun whipping ataupun bahaya pada kolom ataupun kondisi dari CDO sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai jurnal yang telah saya buat mengenai upaya peningkatan yield naphtha kolom stabilizer C20105
Priorisasi Unit 5 PTX. Terima kasih.